Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membagikan ilmu tentang golongan yang masuk surga tanpa hisab. Artinya yaitu golongan yang tidak dihitung, ditimbang amalnya, tidak usah dihitung, dihisap, ya. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia yang telah diberikan pada kita sekalian sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kenikmatan iman, senantiasa percaya kepada Allah. Diberikan kenikmatan Islam, senantiasa beribadah kepada Allah. Diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik. Nikmat yang lain berupa kesehatan baik lahir maupun batin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik para pemirsa, setiap seorang muslim tentunya mengharapkan nanti di hari akhirat yaitu masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditimbang amalnya, tanpa dihitung, beledeng masuk surga. Seperti orang nonton bioskop tanpa karcis, masuk langsung. Amin ya rabbal alamin. Manusia, para pemirsa, nanti di hari akhirat kelak akan dibagi tiga. Khususnya orang muslim, orang mukmin, ya. Yang pertama adalah masuk surga tanpa hisab. Masuk surga dihisab tapi mudah. Nah, yang ketiga adalah masuk surga disiksa tapi mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Diceritakan bahwa dalam kitab Az-Zar Al-Fatih, ya, disebutkan bahwa Umar bin Khattab mempunyai budak atau hamba sahaya perempuan yang bernama Zaidah. Zaidah ini pergi membawa kayu bakar untuk memasak adonan, yaitu pada suatu hari. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan penunggang kuda. Dengan melihat pengendara kuda itu kok tampan, ya. Kudanya bagus, indah sekali. Nah, pengendara itu kemudian menghampiri Zaidah dan berkata, "Wahai Zaidah, jika kamu nanti melihat Rasulullah, katakan ya kepada beliau, malaikat Ridwan alaihissalam, ya, penjaga surga itu mengucapkan salam kepadamu." Pengendara kuda itu kembali menitipkan pesan untuk Nabi Muhammad SAW pada Zaidah, isinya tentang tiga golongan manusia pada hari kiamat kelak. Tiga golongan yang dimaksud adalah yaitu yadkhulunal jannata bighairi hisab, tanpa hisab. Yang nomor dua dihisab dengan mudah. Yang nomor tiga diberi syafaat setelah disiksa, mendapatkan syafaat. Nah, siapakah golongan orang yang masuk surga tanpa hisab itu? Dalam hadis dijelaskan ada 70.000 orang yang disebut masuk surga tanpa hisab. Dan ada juga yang disiksa. 70.000 orang yang dimaksud bukan suatu angka pembatasan, ya. Sebab dijelaskan bahwa setiap satu orangnya atau 1.000, dalam riwayat lain setiap 1.000 orang itu membawa 70.000 orang yang lainnya. Hadisnya berbunyi layat hulal
jannata min ummati sab'una alfan la hisaba alaihim wala adaba ma'a kulla alfin sab'una alfan. Sesungguhnya pada hari kiamat itu Allah akan memberiku ya kesempatan masuk surga tanpa hisab atas umatku sebanyak 70.000. Setiap 1.000 orang membawa 70.000 yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, para pemirsa, siapakah orang yang masuk surga tanpa hisab? Yang pertama tentunya Nabi dan Rasul Allah. Ya, karena apa? Menyampaikan kabar berita, menyampaikan risalah Islam untuk mengesahkan Allah, untuk memperbaiki akhlak budi pekerti yang baik, yaitu memberikan petunjuk jalan yang benar agar selamat bahagia dunia akhirat. Sudah pasti Nabi dan Rasul Allah. Jumlahnya sangat banyak ya. Ya, Nabi itu kurang lebih 124.000. Kalau Rasul yang dipercaya hanya 24. Ini yang pertama masuk surga. Yang kedua adalah para syuhada, orang yang mati syahid. Membela agama Allah, membela tanah air. Ya, syahid di sini insya Allah juga mati melahirkan, mati membela diri, ya itu mati dalam kondisi mau Jumatan itu dan lain-lain ya, mati syahid. Hanya di sini dijelaskan bahwa mati syahid untuk membela atau perang untuk membela agama Allah. Yang ketiga wildan. Wildan itu anak kecil yang belum balik meninggal. Siapapun ya. Karena tidak punya dosa, belum terbeban hukum Islam. Itu para pemirsa ya. Nomor 4 adalah meninggal karena dalam kondisi puasa. Subhanallah ya. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji meninggal. Seperti dulu ya, waktu ibadah haji naik pesawat itu di Colombo, Sri Lanka itu meledak, ya umroh, bisnya juga terbakar dan lain. Itu pun juga nanti masuk surga tanpa hisab. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat masalah fid-dini wa dunya wal akhirah. Jangan lupa subscribe, komen dan lain-lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.